Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah Data Mining pada minggu ini, yaitu pertemuan ke-11. Jadi topik pembelajaran kita pada minggu ini adalah algoritma Bayesian Classifier. Jadi algoritma ini merupakan metode atau eh, algoritma yang keenam atau kelima yang kita pelajari. Ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar algoritma a priori, algoritma asosiasi rule, algoritma Rowset, algoritma C45, algoritma Nearest-Next-Board. Hari ini kita mempelajari algoritma Naive-Bayesian Classifier. Jadi merupakan algoritma yang keenam yang kita pelajari pada mata kuliah data mining. Jadi saya berharap metode-metode atau algoritma-algoritma yang kita pelajari sebelumnya, saya berharap bahwa Anda sudah memahaminya. Seandainya Anda tidak memahami, saya berharap Anda tetap mengulainya di rumah atau mencari referensi-referensi yang ada di internet. Untuk minggu ini, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020, topik kita pada minggu atau pada pertemuan ke-11 ini adalah berhubungan dengan algoritma Naive Bayesian Classifier. Jadi langsung saja kita membuka metodenya. Oke, sebelum masuk kita ke share screen, saya informasikan Anda tetap melakukan absensi di Google Form melalui Google Class dengan pertemuan ke-11 dan mengisi jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah dibagikan sebelumnya, bukan sesuai dengan jadwal Zoom atau jadwal video ini di sharing. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu algoritma Naive Bayesian Classifier. Itu pada bab 8. Oke, kita pelajari pertama ini adalah definisi dari algoritmanya. Algoritma Naive Bayesian Classifier adalah salah satu teknik dalam data mining di mana dalam pemecahan masalah menggunakan prinsip probabilitas atau kemungkinan. Algoritma Naive Bayesian Classifier hampir sama dengan algoritma Nearest-Next-Board, di mana dalam penyelesaian kasus baru sama-sama berdasarkan kasus lama. Perbedaannya adalah pada algoritma Nearest-Next-Board menggunakan pendekatan berdasarkan nilai-nilai kedekatan dan nilai bobot untuk setiap kriteria. Sedangkan algoritma Naive Bayesian Classifier berdasarkan peluang. Oke, jadi algoritma kita pelajari pada hari ini yaitu algoritma Naive Bayesian Classifier hampir sama dengan cara kerjanya itu hampir sama dengan algoritma Nearest-Next-Board, yaitu dalam penyelesaian kasusnya itu berdasarkan kasus lama atau berdasarkan data lama. Artinya ada data lama, ada data yang baru. Jadi penyelesaian kasus baru ini berdasarkan kasus lama sebelumnya, atau penyelesaian kasus baru ini berdasarkan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya, atau berdasarkan data-data sebelumnya. Hanya saja berbeda dari Nearest-Next-Board. Perbedaannya adalah kalau Nearest-Next-Board kita menyelesaikan kasus itu berdasarkan nilai kedekatan, berdasarkan kriterianya, dan berdasarkan nilai bobot untuk setiap kriteria. Sedangkan kalau algoritma Naive Bayesian Classifier berdasarkan peluang. Jadi di peluang itu biasanya kita pada mata kuliah probabilitas biasanya kita mempelajari di mana probabilitas itu adalah kemungkinan. Contohnya mata dadu itu ada 6. Kalau ditanya sama kita berapa peluangnya munculnya angka 1 sekali dilempar dadu, maka peluangnya itu adalah 1/6. Kenapa 1/6? Karena mata dadu itu ada 1 sampai 6, dan mata 1 itu adalah 1, makanya 1/6. Jadi itulah peluangnya muncul mata dadu 1. Kalau ditanya sekali lempar dadu, ada berapa peluang muncul angka 1 dan 3, maka peluangnya itu adalah 2/6 atau 1/3. Kenapa 2/6 atau 1/3? Karena mata 6 dadu, 1 dan 3 itu 2.
atau 2 peluang, maka dia 2/6 atau 1/3. Jadi peluang penyelesaian kasusnya berdasarkan peluang, ya, peluang data-data sebelumnya. Jadi cara penyelesaian kasus dengan algoritma Naive Bayesian Classifier. Jadi sekali lagi, dalam algoritma Naive Bayes Classifier kita menggunakan prinsip probabilitas atau peluang, dengan penyelesaian kasusnya itu adalah menggunakan pendekatan berdasarkan peluang. Nah, cara kerja dari algoritma Naive Bayes Classifier yang pertama adalah rumusnya yaitu P, H, atau X, di mana sama dengan PXH, PH bagi PX. Keterangannya di mana sampel data X itu adalah sampel data yang memiliki kelas atau labelnya, H adalah hipotesa X dalam kelas atau label, P, H peluang hipotesa H, PX peluang sampel data yang memiliki kelas atau label, PX atau H peluang dari sampel X dari hipotesa data kelas. Jadi langsung aja kita ke contoh kasusnya, langsung aja kita ke algoritmanya atau cara-cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan data dalam bentuk decision system atau kasus lama. Jadi bentuk datanya sama dengan data yang dibutuhkan pada algoritma Nearest Board, di mana data tersebut harus berbentuk decision system, di mana data yang berbentuk decision system adalah di mana tabelnya itu ada atribut kriteria dan ada atribut keputusan atau decision attribute. Itulah kasus lama. Sedangkan yang kedua adalah ada data baru atau kasus baru, di mana kasus baru ini ada kriterianya tetapi tidak punya hasil atau atribut keputusan, tidak punya hasilnya. Jadi makanya diselesaikan dengan kasus lama. Baru hitunglah hipotesanya, yaitu PX per H, baru seterusnya hitung PSH kali PH untuk setiap labelnya, selanjutnya hitung PXH kali PH per PX berdasarkan labelnya, selanjutnya hasil, yaitu bandingkan nilai antar label dan nilai paling tinggi menjadi hasilnya. Jadi itulah algoritma dalam penyelesaian ke kasus dengan algoritma Naive Bayesian Classifier. Langsung kita ke contoh kasusnya. Jadi seperti ini contoh kasusnya. Misalnya di STM Budi Dharma, sekarang Universitas Budi Dharma, setiap tahun memberikan peluang yang sama kepada setiap mahasiswa untuk memperoleh beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA dari Dikti. Adapun data seleksi penerima beasiswa PPA 2018 tersebut sebagai berikut. Tabel 8.1 yaitu calon penerimaan beasiswa PPA tahun 2018. Yaitu ada namanya dan ada kriterianya, di mana kriterianya itu adalah prestasi, IPK, kreatif organisasi, dan pekerja orang tua. Keterangan ini adalah merupakan keputusan atau decision attribute, di mana ada yang menerima beasiswa PPA, ada juga yang tidak. Menerima beasiswa PPA ini kan tergantung kriteria dari prestasinya, apakah ada atau tidak, IPK-nya tinggi, sedang atau rendah, aktif organisasinya ya atau tidak, dan pekerja orang tuanya, apakah petani, wira swasta, atau PNS. Jadi itulah kriteria seseorang mahasiswa itu menerima beasiswa Dikti atau tidak, ya. Selanjutnya kita langsung ini kan data lama, jadi tabel 81 ini adalah itu tabel lama. Ada data baru atau tabel baru yaitu 8.2 calon penerimaan beasiswa PPA tahun 2019. Tadi kan datanya 2018 berarti data lama, sekarang datanya tahun 2019. Di mana ada seorang mahasiswa yang namanya itu Anissa Aprilina, ada prestasinya tidak ada, tapi IPK-nya tinggi, aktif di organisasi dan pekerja orang tuanya wira swasta. Yang menjadi pertanyaan, apakah mahasiswa bernama Anissa Aprilia ini menerima beasiswa PPA 2019 atau tidak? Berdasarkan data tahun 2018. Jadi berdasarkan data tahun 2018. Jadi kita membandingkan tabel
satu dengan tabel 82, di mana hasil atau keputusan atau keterangan dari tabel 82 itu berdasarkan tabel 81 atau berdasarkan data yang lama. Oke, penyelesaian. Jadi pertama kita harus menghitung PX per H untuk setiap kriteria. Jadi kita menghitung peluang untuk setiap kriteria. Jadi yang pertama adalah kita melihat kriteria yang pertama di prestasinya itu adalah si Anissa tidak punya prestasi, maka kita kriteria prestasi ini kita hubungkan dengan tabel 8.1 dengan menghitung peluangnya ya. Oke, kita ke kriteria prestasi, jadi prestasinya. Karena tidak prestasinya, maka di sini kita buat tidak. Oke, di prestasinya ini kita hubungkan dengan keterangan atau di tabel 8.1 kita hubungkan dengan atribut decision atribut atau atribut keputusan atau keterangan. Kita hubungkan, kita lihat yang prestasinya tidak itu berapa yang menerima. Jadi prestasi yang tidak itu berapa yang menerima. Di sini buatnya itu adalah 1:4, yaitu 0,25. Kenapa 1:4? Ya, coba kita lihat kenapa 1/4. Oke, kita lihat. Di tabel 8.1, menerima itu ada, keterangan menerima itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, jadi itu dapat 4 ya. Selanjutnya, tidak, itu ada berapa tidak? Ada 1, 2. Oke. Yang keterangan tidak dengan keputusannya diterima, menerima itu dengan keputusannya menerima itu hanya 1. Jadi yang ini kan tidak berarti tidak termasuk, jadi tanya tadi tidak dengan menerima. Berarti yang tidak, yang keputusannya menerima, atau istilahnya ini, yang prestasinya tidak dengan keputusannya menerima itu hanya satu. Yang lain kan ini menerima yang ada ya. Yang lain tidak, tetap juga tidak menerima. Nah, yang lain ada menerima. Yang kriteria prestasinya tidak tetapi menerima itu hanya 1, makanya 1:4, makanya 1:4. Berarti di sini dijelaskan yang prestasinya tidak dengan keputusan, dengan keterangan tidak, yaitu 1, makanya 1:4. Selanjutnya, karena ini tidak, maka kita bandingkan yang tidak ya. Jadi tidak dengan tidak itu 2. Kenapa 2? Kita lihat. Oke. Yang keputusannya tidak adalah, atau keterangan tidak itu ada 2, 1, 2. Makanya tadi dapat 2 ya. Oke. Selanjutnya tidak dengan keputusan tidak. Berarti tidak dengan keputusan tidak berarti 1 ini. Baru ini tidak menerima berarti tidak dihitung. Berarti tidak dengan tidak. Berarti 2. Berarti 2/2. Makanya tadi hasilnya 2/2. Berarti prestasi, kriteria prestasi dengan tidak, maka yang tidaknya itu adalah dengan keputusannya tidak itu adalah 2. Makanya 2:2. Oke. Selanjutnya, begitu juga kriteria IPK ya. Jadi kriteria IPK di sini kita lihat di tabel 8.2 itu yang tinggi, berarti kita bandingkan yang tinggi dengan keputusan menerima ya, atau tidak menerima. Oke, jadi tinggi. Jadi kita main tinggi aja. Oke, tinggi dengan menerima 2/4. Oke, 4 ini tadi sudah jelas bahwa diperoleh dari jumlah keterangan pada tabel 8.1 ada 4. Dan 2 ini diperoleh dari di mana di keterangan atau di atribut keterangan atau atribut decision atribut itu atau keputusan itu tidak jumlahnya. Oke. Yang menjadi pertanyaan dari mana 2-nya ini? 2-nya itu diperoleh dari kita lihat tabel 8.1. Tadi IPK-nya tinggi dengan menerima itu ada 2, berarti 2/4. Berarti tinggi menerima 1, berarti tinggi 2. Berarti
IPK dengan kriteria IPK dengan nilainya tinggi, ada 2 yang menerima, makanya 2/4 ya. Oke, jadi dari situ 2/4. Selanjutnya begitu juga yang IPK-nya tinggi tetapi tidak 0. Kenapa? Semua di sini kalau lihat yang IPK-nya tinggi tidak menerima, tidak ada. Tinggi menerima, tidak ada. Yang tiga tidak, yang tinggi tidak menerima. Semuanya menerima, makanya nilainya 0. Makanya nilainya 0. Makanya tadi di sini buat di sini. Makanya dibuat di sini 0/2. Ya, 0/2 sama dengan 0. Oke, begitu juga yang lain, yaitu keaktifan organisasi. Aktif. Aktif tidak berapa? Begitu juga pekerja orang tua. Yang wira swasta menerima berapa? Begitu juga pekerja orang tua yang wira swasta dan keterangannya tidak berapa. Oke ya. Selanjutnya, setelah kita menghitung kemungkinan untuk setiap menilai kemungkinan untuk setiap kriteria, kita masuk ke labelnya. Untuk kelas labelnya, yaitu di mana kelas labelnya itu kita hitung berdasarkan label. Label di sini ada 2, yaitu menerima dan tidak menerima ya, menerima dan tidak menerima. Kita ke kelas label menerima pertama. Kelas label menerima di sini adalah kita hitung semua nilai yang menerima. Di sini adalah 1, 0,5, 0,75, baru di sini 0,025. Jadi label menerima pertama kita hitung, kita buat perkaliannya 0,25 diambil dari sini, selanjutnya 0,5 diambil dari sini, selanjutnya 0,75, selanjutnya 0,25. Itulah perhitungannya. Semua maka dapat 0,0234. Begitu juga kelas label tidak, kita hitung semua nilainya, berarti hanya yang tidak. Berarti di sini yang tidak, yaitu tidak 1 kali 0. Yang ini ulangi lagi ya. 1 kali 0 kali 0, baru selanjutnya kali 0. Nah, jadi semua dikali 0, yaitu yang labelnya tidak ya, labelnya tidak semua. Maka hasilnya adalah 0 karena dia 1 kali 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu kita menghitung PH kali PH berdasarkan class label PX. Oke. Di sini kita lihat kelas label PX. Oke, menerima. Di sini menerima ini adalah kita menghitung membandingkan nilainya ya. Kita menghitung atau membandingkan nilainya. Oke. Di sini dibuat PX yaitu 4/6. Jadi nilai PX 4/6 menerima. Jadi nilai dari sini, nilai dari perhitungan kelas labelnya tadi, ya 0,0234, kita bandingkan dengan, kita bandingkan 4/6. Nah, 4/6 ini dari mana diperoleh 4/6? Lihat di sini kelas label menerima. Menerima tadi ada 4 jumlah keterangannya yang menerima, yang artinya kriteria yang atribut decision tree. Oke, kita lanjut lagi, tadi terputus. Oke, di sini tadi menerima, di sini 4/6 ini dari mana diperoleh? Dari 4. Nah, di kriteria keterangan ada 4 jumlah menerima. Bandi 6. 6 itu dari mana? Jumlah data yang kita gunakan adalah ada 6. Makanya 0,023. Oke, saya ulangi lagi. Nah, tadi terputus. Oke. Jadi 4/6 dari mana 4/6? Kalau 0,0234 ini kan diambil dari sini.
Diambil dari sini. Oke, selanjutnya 4/6 dari mana diambil? Diambil dari 4 ini dari jumlah keputusan menerima pada decision atribut atau pada kolom keterangan. 6 ini adalah jumlah data yang kita gunakan. Maka dibagi maka memperoleh hasil 0,0351. Selanjutnya kelas label tidak ya. PX yaitu 2/6 tidak. 0 ini diambil dari ya perhitungan ini kelas label 0/2/6. 2/6 ini adalah keputusan tidak pada label atau pada atribut keterangan atau decision atribut ada 2/6. Artinya jumlah data yang digunakan adalah 6. Dibagi peroleh pasti ini, bagi lagi maka dapat 0. Oke. Berdasarkan nilai di atas maka nilai label menerima lebih tinggi daripada label tidak, yaitu 0,0351 dibanding 0. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa atas nama Anis Aprilina menerima beasiswa PPA tahun 2019. Oke, jadi keputusan di sini menerima, si Anissa ini layak menerima berdasarkan data tahun 2018. Anissa kan datanya 2019. Jadi dibandingkan datanya dengan tahun 2018, maka Anis Apriliana seharusnya menerima PPA tahun 2019. Dan data ini sudah saya coba, dan saya buktikan, dan memang si Anis Apriliana ini menerima beasiswa PPA tahun 2019. Ya, jadi pas, perhitungan ini pas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi seperti itu perhitungannya dengan algoritma naive Bayesian classifier. Jadi hanya membandingkan. Ya, ini kalau ditanya kenapa menerima, karena label menerima nilainya itu lebih tinggi daripada yang label tidak. Maka karena lebih tinggi label yang menerima, maka Anis Aprilina menerima beasiswa PPA tahun 2019. Oke, sekianlah penjelasan dengan algoritma naive Bayesian classifier. Kalau misalnya ada kekurangan bisa ditanya sama saya. Kalau misalnya kurang paham lagi bisa juga Anda mempelajari ulang lagi materi-materinya atau melalui modul yang nanti saya akan bagikan ya. Sekianlah pertemuan ke-11 kita pada minggu ini. Saya berharap Anda semua mempelajari dan tetap semangat dalam mempelajari materi khususnya mata kuliah data mining ini, karena ini nanti sangat bermanfaat bagi Anda, terutama nanti di semester 8, begitu juga nanti kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, nanti kalau misalnya pekerjaan Anda berhubungan dengan data, maka kemungkinan Anda menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan data-data sebelumnya, atau berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan data-data sebelumnya, atau Anda berhubungan dengan pengumpulan data, klasifikasi data, dan lain sebagainya. Makanya materi ini Anda tetap mempelajarinya di rumah. Sekianlah pertemuan kita, kurang lebih. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada ditanyakan, silahkan sampaikan kepada saya melalui grup. Sekian pertemuan kita pada minggu ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, horas majua jua, jua jua, hoi.